Halo semuanya, perkenalkan namaku Sofi Batu Masula, NIM 19 11 03 020. Sebagai makhluk sosial dari era zaman dulu sampai era zaman sekarang, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita selalu dituntut untuk berkomunikasi. Dalam berkomunikasi juga kita harus berpikir bagaimana caranya agar pesan yang kita sampaikan dapat dipahami dan dimengerti dengan baik oleh si penerima. Oleh sebab itu, maka komunikasi kita haruslah efektif. Lah, di video ini aku bakal ngejelasin ke kalian apa sih komunikasi efektif. Hayo dari kalian, siapa yang tahu arti komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah sebuah pertukaran informasi, ide, gagasan, ataupun perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjadi hubungan yang baik antara si pemberi pesan dengan si penerima pesan. Oh ya, tahu nggak bahwa komunikasi efektif itu ada beberapa jenis loh. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata saat kita berkomunikasi. Dan yang kedua, komunikasi nonverbal, yaitu berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi. Biar kalian gak susah-susah memahami maksud dari komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, aku bakalan ngasih contoh ke kalian. Yang pertama, komunikasi verbal. Misalnya kalian bertemu dengan orang, "Halo, kamu tahu gak bahwa sekarang tuh ada virus corona loh. Jadi kita dianjurkan pemerintah untuk selalu cuci tangan, pakai masker, dan menjaga kebersihan." Nah, itu tadi contoh dari komunikasi verbal. Sekarang contoh dari komunikasi nonverbal. Misal nih, kamu lagi ketemu orang, terus dia mau nyentuh kamu, terus kamu cukup menghindar kayak gini, itu tandanya bahwa kalian menggunakan bahasa tubuh kalian menolak untuk disentuh, seperti itu. Sebelum kalian berkomunikasi dengan orang lain, ketahui dulu faktor-faktor apa yang mempengaruhi komunikasi efektif. Yang pertama adalah latar belakang budaya. Di Indonesia kan banyak pulau, banyak suku, sehingga banyak budaya yang menyebar di Indonesia. Pasti kan setiap orang kan berbeda-beda. Lah, kalian harus tahu latar belakangnya dulu, biar pesan yang kalian sampaikan dapat diterima dengan baik oleh orang tersebut. Hargai juga budayanya, jangan budaya kalian sendiri. Yang kedua, ada pendidikan. Setiap orang di dunia ini pasti kan memiliki pendidikan yang berbeda. Misal, ada SD, TK, SMP, SMA, sarjana, dan yang lain-lain. Lah, kalian kan pasti, misal nih, bicara sama anak SD, pasti kan komunikasi cara berbicaranya kan berbeda dibandingkan dengan teman kalian. Jadi kalian harus tahu ya latar belakang pendidikannya atau pendidikannya terlebih dahulu. Yang ketiga ada situasi dan harapan. Sebelum kalian berkomunikasi, ketahui dulu situasinya apakah baik dan memungkinkan untuk kamu dan orang tersebut berkomunikasi. Komunikasi efektif juga memiliki beberapa tipe loh, geng. Yang pertama, interpersonal, yang kedua, intrapersonal, yang ketiga, small group, ada public, dan komunikasi massa dan komunikasi interaktif. Selain memiliki faktor, tipe, dan jenis, komunikasi efektif juga memiliki prinsip loh, geng. Kalian harus tahu nih prinsipnya sebelum kalian berkomunikasi. Yang pertama ada empati, yang kedua ada respect, yang ketiga adalah agreeable. Apa sih agreeable? Jadi agreeable adalah dapat didengarkan dan dimengerti dengan baik. Yang ketiga ada clarity, yang artinya kejelasan dari pesan tersebut. Jadi pesan kalian tuh harus jelas, geng, dan dapat dimengerti, seperti itu. Yang terakhir ada humble. Jadi ingat ya, geng, prinsip-prinsipnya jangan dilupain nih.
Yap, jadi itu tadi geng penjelasan aku mengenai komunikasi efektif. Jangan lupa diterapkan ya. Kalian tuh harus menerapkan komunikasi efektif sebelum kalian berkomunikasi. Bagaimana cara berkomunikasi yang efektif, baik dan benar. Apalagi nih, misal kalian ada kerja sebagai misal tenaga medis, tenaga kesehatan dan yang lain-lain. Apalagi nih sebagai tenaga kesehatan, pastikan memiliki pasien atau menemui orang-orang yang dengan latar belakang yang berbeda, entah latar belakang pendidikan, budaya, dan yang lain-lain. Pastikan berbeda. Jadi kalian tuh dalam berkomunikasi pikirkan dulu hal-hal tersebut, jangan dilupain. Dan jangan lupa juga prinsip-prinsip tadi nih, komunikasi efektif. Ya, ini semoga bermanfaat penjelasan aku tentang komunikasi efektif. Makasih banget yang udah nonton. Bye-bye.